kota yang kemudian bikin hutan, karena kita ada di Borneo, kita datang pertama kali, sekarang sudah jadi salah presiden. Dan apa di next? Jadi kenyataan walaupun hutannya lebih tinggi ya, bisa yang legislatif dan yudikatif, itu target berikutnya yang sangat serius yang akan kita bangun. Perkenalkan, saya Sofian Subandani, tetapi bukan orang Batak, mohon maaf. Jadi teman-teman dari Sumatera Utara, saya lahir di Bogor dan nama saya Subandani, tapi diputar dibalik oleh kantor sekretaris sipil menjadi Sofian Subandani, maksudnya Subandani Sofian. Jadi sorry to disappoint you. Batak langsung mohon izin makanannya. Saya sebetulnya berterima kasih atas kesempatan ini. Saya diminta untuk memberikan paparan mengenai konsep dan desain dari KN, dan juga saya sudah diskusi dengan Mas Suki semalam. Tolong Mas disampaikan ide-ide awal, tetapi apa yang juga sudah dilaksanakan dan sudah dibangun supaya kita bisa menyebarkan berita yang tepat, gitu ya, berita yang akurat. Karena sumbernya juga dari desain awalnya dan juga apa yang sekarang sudah dilakukan. Jadi ini adalah hasil kerja cukup panjang dari tahun 2019. Ini saja. Diawali dengan ide dari Pak Presiden untuk memindahkan ibu kota kita dengan visi, 3 visi ya, yaitu membawa identitas nasional, bahwa ini adalah bangsa kita, ini adalah karya bangsa kita, ini membuat kita bangga, dan harus kota yang sustainable, baik itu sosial ekonomi dan budaya, dan juga lingkungan, kota yang smart, modern dan internasional. Dan ini bukan hanya memindahkan fisik kotanya, jadi tadi Pak Bambang sudah sampaikan juga inklusivitas, affordable, adalah kehidupan manusia. Jadi yang dibangun adalah manusia Indonesia yang nanti di tahun 2045. Nah, ini salah satu bacaan yang kita dapat dari konferensi Pak Jokowi waktu itu di Abu Dhabi mengenai harapan beliau untuk kota ini. Jadi saya mau membawa teman-teman di sini, globalisasinya di sini. Kalau teman-teman semua datang dari diaspora, kota dunia. Disinilah aspek kota dunia yang Jokowi bawa, dan bukan hanya kota dunia yang biasa-biasa saja. Jadi kalau mau dibahas di situ, kota mana yang zero emission hari ini? Ada yang pernah tinggal di kota zero emission? Ya, belum ada ya. Tapi ada konsep Pak Masdar misalnya gitu ya. New York belum, London belum, Tokyo belum. We are far from that still. 80% public transport. Mungkin some downtown of Tokyo is 80%, but not the whole Tokyo. Dan kita bicara tentang seluruh kotanya. Net zero emission, 70% lebih. Dan itu semua adalah kota yang sangat ideal, yang kebetulan pada tahun 2019 kami dipilih menjadi pemenangnya. Dan ini Tenaga Indonesia adalah pemenang tahun 2019. Dan ide ini aku ide awal, yaitu dalam ibu kota yang berada di hutan, karena kita ada di Borneo, dan hutan ini adalah salah satu manfaat yang kuat. Dan tadi Pak Masdi itu sudah menyampaikan negara kepulauan besar ya, di sini ada terus besar, yaitu ada ide mengenai archipelago. Dan archipelago ini diturunkan nanti kepada sesuatu konsep yang nanti masuk dalam konsep perkotaan. Dan kita lihat, saya kedua pertanyaannya adalah konsep perkotaan. Pak Bambang adalah finance, dan ini adalah arsitek. Jadi saya perkawinan antara perencanaan dengan arsitek jadinya urban design, perancang kota. Dan hasilnya kira-kira akan sudah tampilkan ya next dalam satu video mungkin ya hasilnya. Oh ya, mungkin sebelumnya perjalanannya next. Jadi kita menang. Ya, timnya satu kan, jadi saya datang dari sebetulnya
Dulu saya belum jadi anggota diaspora, saya 10-11 tahun dari perjuangan Indonesia. Sejak 98 saya dapat beasiswa beberapa kali, kemudian saya berkarya di Singapura selama 5 tahun, saya di Hong Kong 2-3 tahun, kemudian di Singapura, kemudian saya balik ke Indonesia. Jadi teman-teman saya campuran, ada orang Indonesia, ada orang Indonesia, jadi kami berkolaborasi dan cerita di dalam layarnya. Jadi Bapak Ibu sekalian di video di sini sudah diambil dari orang musuh SM dan sebagainya. It's all started from sketch, a thing, a thought yang datang dari teman-teman campuran yang masuk dari standar internasional, gitu ya. Karena pengalaman kami ada di luar negeri juga ada, kota-kota internasional itu menjadi inspirasi kami juga. Semua dimulai dari rencana-rencana ide, sampai akhirnya mulai masuk ke dalam suatu ideation dan lanjut cita-cita yang akhirnya kita buat dalam bentuk animasi ya. Jadi saya ceritakan sedikit cerita bagaimana IKN itu sebetulnya kota masa depan yang berbasis pada lingkungan. Jadi kita sangat mengedepankan konsep hijau. Kita benar-benar mau lahir dari alam. Kita mau benar-benar akar kota dan hutan, gitu ya. Terinspirasi dari lingkungan, hidup di antara lingkungan, tapi juga Indonesia tetap maju, future ready. Dan cara kita, misalnya udah teman-teman yang datang di sini, kita lihat dari lingkungan itu sangat dekat dengan lingkungan, terkoneksi, bertransformasi untuk bekerja, untuk tinggal, untuk bermobilisasi, mendata karbon, kemudian juga berbasis kepada transit, ya. Karena sebetulnya kota ini berbasis KPI yang sangat tinggi. Jadi KPI-nya ambisius sekali dan belum ada kota di dunia yang mempunyai KPI yang seperti ini. Pengelolaan air, pengelolaan lingkungan, pengelolaan ruang terbuka hijau, kondisi alami yang kita pertahankan. Kita berada di bukit, ya. Kita tidak berada di daerah yang rata. Kita juga membutuhkan tabungan-tabungan air. Kita mau mengembalikan hutan. Daerah ini kita hutannya adalah hutan yang tidak alami sebetulnya, karena kita produksi. Kita harus mengembalikan hutan itu, dan itu lebih besar di 70%. Dan tapi kita harus terhubungkan. Kita harus terhubungkan karena walaupun kita mau yang hijau yang besar dan sulit sebetulnya di negosiasi dalam arti pergerakan ya, tapi harus diterkoneksikan. Simbol-simbol kebudayaan, simbol-simbol Indonesia juga kita rayakan di dalam rumah-rumah yang sudah kita siapkan. Dan ini semua sebetulnya masih berupa ide ya. Dan ini video tahun 2022 Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita skip aja. Next. Nah, ini rencana awalnya. Biasanya kalau teman-teman di bidang visual, animasi, iseng membuat idenya nggak apa-apa. Sekitar 2 minggu selesai. Mungkin baru dengan gitu dan jadi next. Ini adalah pertama kami juga waktu itu. Waktu pertama kali kita datang, ya kita lihat. Nah ini pertama kali 2020 kalau nggak salah di situ, apa bahasa dari situ saya nggak tahu. Mungkin kita dari situ ya. Kita datang pertama kali, sekarang sudah jadi salah presiden. Dan kondisinya benar-benar seperti ini. Next. Rencana kita buat di tahun 2021, rencana pembangunan pertama kali di akhir 2021 berjalan sekitar seperti itu. Next. Dan inilah kira-kira 2024. 6.000 hektar sudah kita mulai pembangunan jalannya, membebaskan daerah tersebut sebesar BSD. BSD dibangun 28 tahun sampai hari ini baru kelihatan yang hari ini. Itu rencananya 28 tahun yang lalu. Kita lakukan dalam 3 tahun. Ini prestasi luar biasa pembangunan yang saya nggak pernah. Jadi sampai ini speed working very hard, gitu ya. Dan saya rasa teman-teman PUPR sendiri, teman-teman dari Bappenas, ATL, dan OIKM juga sangat bekerja dengan untuk melakukan ini. Next. Jadi buat saya ini adalah sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. Kami membuat mimpi ini di tahun 2022. Next. Jadi kenyataan sesuatu yang apa yang kami rencanakan, yang kami pikirkan jadi
Walaupun kalau di channel ada sedikit geser-gesernya gitu ya, tapi ini sembarangan semua bisa melakukan ini gitu ya. Buat saya ini adalah sesuatu luar biasa. Next, ini video kita skip aja. Ini yang bikin kami untuk sana dan juga proses seremoni. Walaupun bukannya lebih tinggi ya bisa ya. Jadi view yang mirip. Setiap kali saya sampaikan ini di seminar-seminar internasional, semuanya sampai ngomong gitu ya. Teman-teman saya sampaikan di dia, mereka nanya, ya ini masih rendering kan? Enggak Pak, saya bilang ini foto beneran. Itu udah jadi ya? Itu kan wah. Terus dia bilang, kamu harus datang ke chief minister saya. Karena waktu itu kalau saya jadi atau mungkin saya lupa salah satu dari sana melakukan rencana yang sama dengan kita di tahun yang sebelumnya Pak. Sampai hari ini masih renggeng. Belum jadi apa-apa. Kamu harus kerja untuk chief minister kami supaya membantu supaya dia lebih cepat gitu. Next. Ini memang sesuatu hal yang juga kita pelajari. Bangunan bisa kita bangun dengan cepat, tapi pohon nggak bisa kita pompa untuk dijadikan balon yang langsung keluar. Jadi ya sudah ada pohonnya, tapi belum sebesar yang ada di gambar. Ya, dan ini bisa kita cepat, gitu ya. Tapi alam itu memang membutuhkan waktu untuk tumbuh. Salah satu kebutuhan kita adalah membangun pohon lebih dulu, gitu ya. Next. Ini adalah bangunan yang dimana sekarang kita berada di sini. Jembatan itu adalah yang ada di luar sana. Next, ini adalah konsep bangunan kementerian yang pertama dan tidak ada. Ground floor-nya terbuka seperti ini. Pencahayaan kami dan kondisi air conditioning-nya berkurang sangat jauh dari standar utama awal. Jadi kita tidak mendapatkan terkonversi. Kawasan ada air, tapi air di tengahnya, yaitu di depan kita ini, dan artinya untuk kita membangun, kita tidak harus merusak lingkungannya. Kalau air mau lewat, ya kita kasih lewat. Jangan karena kita mau menguasai bangunan ini untuk bangunan dan aktivitas, kita harus meratakan semuanya. Karena itu kota-kota di Indonesia mengalami kesulitan pada saat atau kota lain di dunia ya, pada saat banjir. Karena kalau airnya sudah hilang dan kita pertahankan air ini. Next, kita before master saja. Terus ini sebenarnya saya sampaikan ke hilir ya. Next, ini adalah tempat pasar kebudayaan kita di negara Belanda, perwakilan 30 sekian provinsi Indonesia di dalam satu dua kota yang ekvivalent untuk teman-teman ada dari Washington DC. Nah, ini dari The Mall Indonesia, sangat Indonesia, sangat nusantara. Jadi kita punya yang lain yang sama dengan Washington, ada obelis kalau kita ada yang mendiamnya. Di sebelah kiri kanan kita adalah semua kontribusi provinsi yang ada di Indonesia, dan awalnya sengaja kita buat existingnya, ada bukitnya, ada lembahnya, ada hutannya, ada airnya, itulah Indonesia. Jadi kita bukan hanya menciptakan sesuatu modern building atau modern architecture, also a wisdom of Indonesia. Dan ini salah satu penghargaan kita untuk host, yaitu Kalimantan Timur adalah tempat kita berbicara. Ibu kota Nusantara bukan Kalimantan Timur, tetapi Kalimantan Timur merelakan anaknya untuk diambil menjadi bagian dari ibu kota ini. Hal itu kita diajak titik nol dengan tanggal Kalimantan Timur yang pas dan sudah bisa jadi hasil. Nah, di sini saya menyampaikan sebagian kutipan dari konversasi tentang progres dari sejak awal. Ini Nusantara Wilayah sejak awal, mungkin dari zaman sebelumnya dan sebelumnya juga ada sebagian pekerjaan bersama-sama dengan PUPR. Kita mulai dari tahap 1, istana, kantoran, kawasan wakil presiden dan kantor KPR itu semua di bawah. Kementerian 1, semua jabatan ini berjalan sendiri. ASN 1, ASN 2, perumahan Mas Pampres, dan sebagainya. Ini semua adalah Bapak Ibu sekalian. Jadi tolong bisa disampaikan bahwa kita sudah benar sepanjang malam sudah progres ya. Next. Juga infrastrukturnya, fisiknya, jembatan, jalan tol, airport, airport dan sebagainya. Bandara juga sudah disiapkan. Next.
beberapa penataan kawasan berupa beranda, penataan museum sama, dan ini semua foto ya, foto ini bukan galeri, galeri visual center, dan tahap berikutnya yaitu tahun PK 2025. Ini yang sedang kita kerjakan, jadi sedang dikerjakan. Jadi tadi teman-teman menyampaikan juga UKM itu warga IKM bukan hanya warga yang ada di KPP, tetapi juga warga yang sudah ada di sini sebelumnya, yaitu desa Sepaku, di mana kita melakukan penanganan kawasan sepanjang 4 km. Kondisi existingnya seperti ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau lewat jalan tol enak ya, kalau dulu pada saat kita datang di sini, kita harus lewat jalan kampus Sepak namanya desa Sepaku, dan kita melakukan penanganan kawasannya. Masalahnya kita upgrade, dan ini duduk bersama dengan warga. Jadi kami 50% desain itu sebenarnya desain sangat mudah ya, kita 3 bulan 4 bulan selesai, tapi pelaksanaannya yang dibuat model inklusif dengan masyarakat itu yang sulit. Kita sudah duduk lebih dari hampir 1 dosen ya, 12 kali pertemuan gitu dengan warga hanya untuk merumuskan apa ya. Next. Jadi kita melibatkan mereka dan juga kita berikan waktu untuk mereka bekerja. Kita lakukan juga branding, kunjungan, fortune garden, juga kampus, yang mau masuk. Next. Ini yang akan ini ya. Memang PR kita adalah legislatif dan yudikatif. Itu target berikutnya yang sangat serius yang akan kita bangun. Next. Terus Mahkamah Agung dan juga Mahkamah Konstitusi. Dan ini mau juga menarik Bapak Ibu sekalian, warga investasi murni dari swasta. Next, di mana APBN tidak digunakan dan oleh sebelumnya ada dana APBN. Swasta yang adalah mungkin sebagian dari mana kita lebih dengan semua orang dan lembaga juga dari kita itu di mana swasta yang investasi dari swasta murni. Tempat pelatihan PSSI itu juga swasta murni, hotel Ubika sudah ada, PLTS sudah ada, dan juga SDN Sepaku sudah ada. Dan ini semua investasi dari luar. Jadi berita bahwa investor nggak ada yang datang dari IKM, bukan tidak benar gitu ya, karena sudah ada dari ini investor nasional. Next, hospital sudah banyak, ada National Clinic, ada Bayangkara, kemudian ini tinggal di ASN, rusun ASN 1 ada kecil, itu ada restoran juga, halte EV dan sebagainya, dan juga next. Dan inilah kira-kira yang sudah ada konstruksi yang sedang berjalan saat ini. Jadi sistemnya terus bekerja, perkantoran, perkembangan pendidikan, retail logistik, hotel, kunjungan, transportasi, dan hijau, semua sedang dikerjakan. Sebagai penutup, saya hanya menyampaikan kota tidak dibangun, Rome is not built in one day. You need time. Dan kota yang normal itu 10-20 tahun itu baru jadi normal. Washington DC pada saat dibangun 18 sekian mungkin ya, I'm pretty sure it's very quiet. Canberra is very quiet. Putrajaya is very quiet begitu. But for the next 20 years, 25 years, it will thrive. Dan mungkin kita bisa lebih cepat dan lebih cepat lagi ya, tapi menurut saya ini adalah awal small business, tetapi kita trying to become a big nation and lebih capital city to show the world sebagai contoh kota dunia untuk semua. Terima kasih.